Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat yang beriman, kisah ini menceritakan seorang nabi yang sekaligus rasul, yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Suatu ketika, Raja Fir'aun bermimpi melihat api yang bisa membakar wilayah Mesir. Ketika terbangun, ia mengumpulkan para tukang sihir dan ahli peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para peramal itu memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab musnahnya penduduk Mesir. Takwil mimpi itu membuat Fir'aun ketakutan, hingga ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Musa lahir pada saat maraknya pembunuhan bayi dan kaum laki-laki oleh pasukan Raja Fir'aun. Nabi Musa lahir dari wanita bernama Yukaibid. Yukaibid merasa sangat ketakutan apabila anaknya dibunuh oleh Raja Fir'aun. Kemudian, Allah mengilhaminya untuk meletakkan Musa ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai. Saat pasukan Fir'aun datang, atas izin Allah, peti Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim. Setelah disetujui oleh Fir'aun, Asiyah memutuskan untuk mengasuh bayi Musa dan mengangkatnya jadi anak. Fir'aun memang dikenal sebagai raja yang kejam. Akan tetapi, ia sangat menyayangi dan mencintai istrinya, sehingga selalu menuruti keinginan istrinya tersebut. Saat mengasuh Musa, Asiyah mencari wanita yang bisa memberi ASI kepada bayi itu. Atas kehendak Allah, ibu kandung Musa terpilih untuk menyusuinya. Sebab, tidak ada satupun air susu wanita yang mau diminum oleh Musa, kecuali dari ibu kandungnya sendiri. Begitulah cara Allah menyatukan Musa ke pangkuan ibunya. Kisah ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 13 yang berbunyi, "Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Ketika beranjak dewasa, Musa diberikan petunjuk oleh Allah bahwa dirinya bukanlah anak kandung Raja Fir'aun. Selain itu, ia diberikan mukjizat ilmu pengetahuan dan pangkat kenabian, serta diberi kitab Taurat guna menaklukkan Fir'aun. Nabi Musa memutuskan untuk meninggalkan istana karena mendapat kabar bahwa Fir'aun akan berencana buruk terhadapnya. Hal itu terjadi setelah salah satu rakyatnya, ada yang mati terbunuh saat Musa mendamaikan perkelahian dua orang. Keduanya berasal dari bangsa Bani Israel dan Kipti, yang merupakan bangsa Fir'aun. Pelarian Nabi Musa tersebut dikisahkan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 21, yang berbunyi, "Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut, waspada, kalau ada yang menyusul atau menangkapnya, dia berdoa, 'Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu.'" Nabi Musa pergi tanpa tahu arah tujuan, dengan diliputi perasaan cemas dan khawatir akan kejaran tentara Fir'aun. Tanpa ia sadari, ia berjalan ke arah Madian dan bertemu dengan dua putri Nabi Syuaib. Pertemuan itu terjadi ketika Nabi Musa tengah beristirahat. Dua gadis itu tengah mengambil air untuk hewan ternaknya. Musa memutuskan untuk membantu mereka. Setelah itu, mereka mengundang Musa untuk berkunjung ke rumah. Setelah sampai, ia baru mengetahui bahwa dua gadis tersebut adalah putri Nabi Syuaib. Setelah dijamu dengan penuh hormat, Nabi Musa menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Maka, Nabi Syuaib berkata, "Janganlah takut, sesungguhnya engkau telah lepas dari kaum yang zalim." Nabi Syuaib kemudian menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahi salah satu dari putrinya. Hal ini juga diabadikan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 27.
Tawaran itu diterima oleh Nabi Musa, dan ia menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib yang bernama Safuro. Setelah mendapat izin dari mertuanya, Nabi Musa didampingi istrinya berangkat menuju Mesir. Ia mendapat wahyu dari Allah, di mana peristiwa ini juga dikisahkan dalam surah Al-Qasas ayat 29-32. Menurut beberapa riwayat, tempat turunnya wahyu Nabi Musa adalah di sebuah bukit yang bernama Tursina. Ketika sampai di Mesir, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar, dengan menunjukkan mukjizat dari Allah, yaitu tongkat ajaibnya yang bisa berubah jadi ular. Melihat itu, Fir'aun sangat murka, dan memanggil semua tukang sihir agar bertanding dengan Musa. Kemenangan ada di pihak Nabi Musa, dan para tukang sihir mengakui kebenaran yang dibawa olehnya. Selain itu, Siti Asyah, istri Raja Fir'aun juga ikut beriman kepada Nabi Musa. Hal ini membuat Fir'aun murka dan menghukum mati para tukang sihir, serta menyiksa istrinya hingga meninggal. Karena peristiwa tersebut, Nabi Musa beserta pengikutnya dikejar oleh Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya. Para ulama mengatakan, jumlah tentara Fir'aun mencapai 1 juta orang. Sedangkan, kaum Nabi Musa hanya sekitar 600.000 orang. Mereka menyisir semua daerah untuk mencari Nabi Musa dan pengikutnya dan bertemu saat matahari terbit. Tidak ada jalan lain bagi mereka untuk menyelamatkan diri selain menyeberangi Lautan Merah. Kemudian turunlah pertolongan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 50, yang berbunyi, "Dan ingatlah, ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan." Dalam peristiwa inilah, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, agar memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Tiba-tiba, air laut dengan ombak yang bergulung-gulung terbelah menjadi 2 bagian. Setiap mata yang melihat dan menyaksikan peristiwa ini tercengang. Nabi Musa dan para pengikutnya menapaki jalan yang terbentang di tengah lautan dan berhasil menyeberangi hingga kembali ke daratan. Sementara, Fir'aun dan pasukannya justru baru memasuki jalan itu. Saat Fir'aun dan pasukannya berada di tengah-tengah lautan, Nabi Musa segera memukulkan kembali tongkatnya, dan air laut yang terbelah itu menyatu kembali. Fir'aun dan pasukannya binasa, tenggelam tanpa ada yang selamat. Peristiwa ini juga tercantum dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 90-92. Setelah selamat dari kejaran pasukan Fir'aun, Nabi Musa tinggal bersama kaumnya Bani Israel. Beliau hidup hingga berusia 120 tahun dan wafat di Gunung Nebu, Jordania. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Musa di atas adalah, sehebat apapun kekuatan manusia, tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah. Fir'aun menerima azab dari Allah dan mengalami kehancuran akibat kesombongan, kekejaman, dan pembangkangannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.